Sedang di Jawa Tengah teman-teman. Saya lagi berada di daerah dengan ketinggian 1200 mdpl. Ini daerah ini tinggi banget ya, lihat. Tinggi banget. Sing rendah kan UMR ya. Guyon. Muga-muga munggah UMR, amin. Amin. Semoga ya semuanya naik ya. Bukan hanya demo yang kemarin kayaknya menggebu-gebukan di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Cuma ya semoga merata lah ya. Mas Nope. Oke, next. Alasan Peggy Pix jarang upload. Kenapa jarang upload sih? Kayak sebulan sekali gitu lah. Sebulan kayak lu biasa kan lihat video orang 5 days ago oke lah, 2 days ago, 1 month ago gitu. Itu kenapa, Bang? Butuh penjelasan sih gua. Iya. Ini gua harus jelasin juga sebenarnya. Jadi untuk kaum enjoy aman ya, sekaligus penonton Joe juga. Kaum enjoy Sekarang aman. tuh kan gue udah punya anak 2 ya, Joe ya. Ini bukan disambung-sambung ya, tapi tapi memang sekarang tuh gue dalam satu hari tuh dari gue bangun, gue sekarang 6:30 pagi nih, kita breakdown ya. 6:30 pagi gue bangun sampai jam 11 tuh pokoknya tuh gue tuh nganter anak gue dulu lah. Itu udah sekolah include apa segala macam. Udah include BT juga lah gitu. Terus zuhur gitu kan jam 12 jam 1 itu gue pasti tidur siang dulu tuh. Oke. Ya kan tidur siang 1:30 sampai sebelum maghrib lah 5:30 itu waktu gue biasanya tuh buat ngonten. Makanya gue minta sore di sini kan. Karena 6:30 tuh gue udah sama anak lagi. Oh. Nah kadang di 1:30 sampai sebelum jam 6 ini kadang tuh udah meeting. Oke. Terus juga gue ngurus sendiri brand gue gitu-gitulah. Yang kayak toko top up itu juga kan gue ngurus sendiri gitu kan. Intinya si Peggy Pix sibuk itu sih intinya teman-teman. Mungkin karena ya udah berubah lah ya. Kayak bang udah punya keluarga, apalagi dia punya 2 anak. Ya bapak-bapak lah teman-teman. Apalagi dia ada brand yang tadi di luar mungkin konten kreator dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya ya. Itu sih alasan dari Peggy Pix kenapa jarang upload katanya gitu. Tapi selalu dinantikan ya screen dari Peggy Pix. Salah satu motivasi saya ya Peggy Pix juga teman-teman. Oke, next. Top 3 karakter paling menyebalkan di One Piece. Tentu saja the one and only San Carlos. Itu udah top tier paling menyebalkan. Sepakat sih San Carlos. Kalau gue nomor 1 adalah Foxy si kepala belah. Foxy anjir. Nyebelin banget beneran. Lu baca aja lagi ulang. Buat gue nomor 2-nya Orochi. Ya, sama lagi. Oke, gue ganti. Orochi tuh udah gila banget sih. Dia menjajah Wano, terus ngasih buah iblis busuk ke Ebisu tuh. Kalau gue nomor 2, Wapol. Wapol itu adalah raja yang egois. Gila, bener-bener sangat menyebalkan. Iya. Nomor 3-nya karakter terbaru Raja Bekori. Itu dia udah jahat, tapi dia yang malah ngasih titel jahat ke Kuma. Padahal dia raja yang jahat. Bekori. Lu siapa? Gue nomor 3 sebenarnya keren ya, ganteng juga orangnya. Tapi nyebelin banget. Doflamingo. Wah. Gila. Lu sebel sama Doflamingo? Sebel. Emang jahat sih, tapi keren loh dia. Keren emang. Sayangnya itu aja, dibuat keren sama Oda, dibuat ganteng, dibuat keren outfitnya, kekuatannya. Tapi nyebelin menurut lu? Iya. Top 3 karakter paling menyebalkan di Gimana kalau kalian sepakat nggak teman-teman? Kalau saya sih semua suka ya. Cuma yang nggak suka tuh alur yang nggak ada kesinambungannya antara panel ke panel kayak gitu teman-teman. Kan ada ya biasanya habis misalkan cerita besar, kemudian diselipin cerita-cerita yang nggak nyambung hanya untuk sisipan. Itu sih menurut saya. Untuk karakter yang nggak ada terusannya itu yang saya nggak suka teman-teman. Dari One Piece ya terutama. Tapi kalau selain itu ketika emang ada sambungannya dan itu ini nikmat aja sih. Next. Dalam momen berikut ini dipersilakan kepada mempelai. Kemarin rame juga ya Duta jadi MC dan juga penyanyi ini teman-teman, include di weddingan. Kayaknya keluarganya saling kali ya. bertatap-tatapan. Udah sah loh, Cep. Kalau kemarin ya nggak tak bolehin kamu. Kalau sekarang udah boleh.
Silakan ditatap mempelainya. Semuanya kayaknya fokus ke si duta jadinya, enggak ke Sambil dipegang mempelainya anjing. kedua tangannya. Jangan kepengen ya belum? Sikat Chef. Oke teman-teman, Pak Duta semakin tua semakin menjadi sih. Mantap. Kalau menurut Mr. Bosman, siapa yang kemungkinan besar akan memenangkan pertarungan ini dari ketiga ini? Karena ini kan pasti Mr. Bosman sudah merayap nih di bawah dunia intelijen. Jadi sejauh ini kita ngelihat sisi psikologinya. Ya, psikologi forensiknya. Iya, psikologi forensiknya. Oke. Yang tidak boleh kalah itu nomor 2. Itu psikologi forensiknya. Iya. Oke. Begitu dia menyatakan masuk, Prabowo Gibran tidak boleh kalah. Jadi api yang paling besar, yang punya banyak marah dan punya banyak takut, itu ada di pasang nomor 2. Jadi di situ ada amarah dan ketakutan. Yes. Jadi itulah yang membuat dia force-nya kuat untuk memenangkan. Ada insecurity-nya. Oke. Ini drive-nya besar. Oke. Kalau ini adalah yang pasang nomor 1, ini mewakili kegelisahan yang tidak mendapat porsi perhatian mereka selama 8 tahun. Nomor 1 berarti di sini ada kegelisahan. Kegelisahan dan perasaan. Kekecewaan. Di sini, numpuk di sini. Gitu. Common sense. Ada Common di sini. sense masyarakat ada di sini. Ada di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau lihat dari 2 api ini, saya ngeliat ini yang bakal menang. Ini bicara api ya. Bicara psikologi. Psikologinya, karena dia nggak boleh kalah. Oke. Karena nggak boleh kalah, dia menghalalkan seluruh cara. Itu yang saya kadang-kadang, ini pendapat pribadi, kok gue jadi nggak selera ya. Kalau 3 ini kejepit. Jadi dia nggak bisa dapat ini, dia cuma dapat militannya mereka sendiri. Mereka dapat ya darlingnya mereka sendiri. Ya umatnya mereka dari dulu, ya itu aja yang mereka dapat. Karena itu saya pikir karena posisi ini sebenarnya remis. Posisi ketiganya remis. Maka babak kedua adalah penentu segalanya. Oh, berarti Anda yakin ada babak kedua ya? Iya. Oke, itu prediksi Bosman teman-teman. Buat kalian ya nikmatin aja. Sekali lagi nikmatin prosesnya dan tentunya ambil intisarinya mana yang baik buat kedepannya untuk Indonesia. Nah itu aja. Next. Kamu duduk. Kemarin leher kamu pegel yang mana? Kiri. Di sebelah kiri. Aku jadi udah belajar YouTube kemarin cara keretakin orang. Dikeretek gitu loh biar bener. Sebelah sini ya. Oke? Nanti aku agak putar dikit. Kamu tarik napas ya. Aku belajar YouTube. Baru nonton sekali sih. Cuman aku udah ngerti caranya. Ya. 1 kali. Satu ya. Udah langsung bener kok. Langsung bener. 1 kali aja cukup. Siap. Agak miring dikit. Nah. 1 2 Nah. Jarang-jarang ya pasangan ini romantis aja. Ya jadi begitu keretak yang aku pelajari. Kamu duduk. Oke, pasangan unik sekali ini teman-teman, Juan dan Eve ya. Buat kalian yang suka-suka dengan mungkin khas-khas pasaran mereka ya silakan diikuti aja. Bener-bener jarang mereka ini romantis yang kayak tadi ya kontennya. Next. Bro, karena alat ini Jakarta belum tenggelam sampai sekarang.
Kita lanjut bro, part 2 Kecamatan Penjaringan. Video kemarin putus di sini ya. Kalau ngomongin Jakarta tenggelam, sebenarnya udah banyak banget solusi yang dipakai Pemda DKI buat nanganin semua permasalahan yang ada. Salah satunya ya tanggul ini. Lokasinya ada di belakang Kampung Elektro. Di sisi utaranya itu ada pelabuhan Nizam Zahman. Lo juga bisa datengin. Tiket masuk cuma 2.000. Pelabuhan ini juga jadi salah satu hiburannya warga sini. Nyore di sini aneh banget bro. Kalau di sini tanggulnya udah dibikin 2 lapis. Ya namanya juga air laut ya. Ada celah sedikit ya beginilah jadinya. Nah kalau sebelah baratnya dari pelabuhan ini itu ada waduk fluid. Nanti lu sebelum nyampe waduk fluid, lu bakalan nemuin mesin. Bagian solusi dari Pemda dan alasan juga kenapa Jakarta belum tenggelam sampai sekarang. Alat pompanya tuh gede banget bro. Bahkan rumah pompa ini paling besar juga di Jakarta. Pengoperasiannya itu 24 jam. Peran rumah pompa ini juga vital banget bro. Harus ngontrol ketinggian waduk fluid yang luasnya itu sampai 80 hektar. Tapi bukan jadi satu-satunya pompa juga. Masih banyak pompa-pompa yang lain yang disebar di beberapa titik DKI Jakarta. Kalau ngomongin waduk fluid, lu lewat sini wajib mampir sih. Ya cuman sekedar ngopi aja nggak jadi masalah. Menara yang menjulang tinggi itu Masjid Luar Batang. Yang kemarin udah gue bahas kan. Duduk nyore sambil nyari cuan tambahan kan ya bro. Lu install aja side job dari Nusa Talent. Abis itu lu kerjain misi-misinya. Lumayan daripada gabut, bermanfaat juga waktu lu buat nyari cuan tambahan. Kalau ngomongin proyek waduk fluid itu dari tahun 1960-an. Kawasan ini itu dirancangnya sebagai polder fluid. Pekerjaan pengerukan itu melalui keputusan Paperda Jakarta Raya dan sekitarnya nomor 387 tahun 1960. Tapi di bawah otorita fluid ada pengembangan fluid baru untuk pengembangan perumahan, industri dan waduk. Tapi kalau daerah Muara Karang, Telukong sama Muara Angke itu untuk perumahan sama pembangkit listrik serta kampung nelayan. Jadi Tahun hal yang 1971 proyek fluid terus dilanjutin sampai wilayah Jelambar dan Pejagalan. Tahun 1976 kawasan fluid jadi pemukiman modern, tempat rekreasi sama lokasi perindustrian. Makanya kalau lu kesini lu jangan heran kalau rumahnya gedung-gedung. Dan seiring waktu berjalan, Kecamatan Penjaringan ini semakin pesat perubahannya. Salah satunya Pulau Reklamasi Pik 2 yang lokasinya itu ada di ujung Kecamatan Penjaringan. Ada yang udah pernah kesini? Nah, kalau di sini pembangunan lagi anget-angetnya, jadi masih banyak lahan kosong. Kayak biasa, marketing pada umumnya perumahan itu pasti tempat nongkrong sama wisata kulinernya yang diduluin. Saran dari gua kalau lu kesini, usahain bensin lu full. Soalnya belum ada pom bensin bro di sini. Nah, kalau jembatan ini selain jadi penghubung antar pulau, juga sebagai pembatas antar provinsi DKI Jakarta dan provinsi Banten. Jadi pulau yang dikembangin ini nggak cuma di Jakarta doang, sebagiannya udah masuk provinsi sebelah. Sekarang kita bicara nama Penjaringan. Kalau dengar kata penjaringan, orang mungkin terbayang sama aksi menjaring ikan. Dari sumber yang gue baca, Zainuddin HF, dalam judul bukunya 212 Jakarta Tempo Dulu. Di Teluk Jakarta pada zaman Belanda, nelayan pribumi itu memang terbiasa mencari ikan sebagai sumber penghasilannya tiap hari. Nah, kalau ngomongin nelayan, daerah Muara Angke juga banyak. Dari kenyataan tersebut, daerah ini diberi nama yang gue bahas dari kemarin. Ini dia Kecamatan Penjaringan. Buat kalian yang suka atau pengen tahu lebih dari daerah-daerah apa saja yang unik sih di daerah mungkin Jakarta ya dan sekitarnya, silakan ikutin Mujib Ansori teman-teman. Orangnya bagus sih, penceritaan storytelling dari sisi-sisi uniknya, menghiburnya juga dapat. Kemudian banyak insight dari daerah-daerah yang mungkin nggak kita tahu ya. Dia bahas segala hal ya, dari mulai jalan tikus sampai tempat-tempat yang kayak gini tadi. Ada juga ya pasti yang belum pernah ke sana dan nggak ngeh ini tempatnya di mana kayak gitu. Ya silakan buat referensi kalian terkait masalah daerah-daerah di daerah Jakarta teman-teman. Oke, next. Ya ampun dek, langsung di komen anjing dari PDI Perjuangan. Ini anaknya siapa lah ya orang kayak gini tuh. Boleh kalian gak suka, tapi jangan sampai menghina apapun ya, bukan terkait masalah hal yang politik dan lain sebagainya. Dalam hal apapun, konteks apapun, jangan sampai merugikan kelompok orang lain dan lain sebagainya. Itu menurut saya kurang bijak lah. Apalagi dilakukan seorang bocil, mungkin dia belum mengerti untuk masalah hal kayak gitu. Jadi peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai kakak, peran kita sebagai teman dan lain sebagainya yang lebih dewasa tentunya harus bisa mengarahkan ke hal yang positif teman-teman. Lucy, pulang bareng aku yuk. Enggak ah. Gimana ya cara dapetin Lucy? Kau orang pinter aja, bawa 200.000. Udah 2023, masih aja percaya kayak gitu. Nggak percaya. Wah, ayo. Katanya nggak percaya bangsat. Udah percaya aja. Nama lengkap teman saya siapa, Bah? Fahri Arkansyah. Tanggal lahirnya? 5 Maret.
Wih, bener. Sekarang jam berapa, Bah? Jam 2:05. Ini, Bah. Ini foto cewek yang saya suka. Lucy. Maaf teh. Ayo pergi bareng. Enggak. Kenapa nggak ngaruh ya? Kenapa enggak? Jangan pulang malam-malam. Iya, aku pergi ya, Pak. Udah telat. Anaknya bangsa. Iya. Dasar anjing. Jangan percaya lah kayak gitu ya teman-teman. Banyak sekali musik di tahun sekarang ini 2000 ke atas lah ya, masih ada banyak percaya kayak gitu teman-teman. Zaman tahun 2023 eranya globalisasi, banyak internet juga tahu segala hal dan lain sebagainya. Informasi dari Indonesia ke on time ya, dari Indonesia ke Amerika pun bisa. Masih percaya hal-hal kayak gitu teman-teman. Itu pembodohan. Jangan percaya sekali lagi dalam bentuk apapun. Itu pasti penipuan menurut saya. Oke, lebih baik kalian usaha dengan maksimal. Ya usaha sendiri, minimal kalau kalian nggak berhasil kalian udah berusaha. Poinnya di situ.